Oke, halo adik-adik, ketemu lagi dengan Pak Budi di channelnya Pak Budi nih. Nah, pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini, Pak Budi akan membahas tentang materi sejarah. Nah, kira-kira apa sih yang bakalan kita bahas pada video kali ini? Adik-adik pasti tahu dong, candi, ya kan? Pasti kalau kita sebut candi, yang terlintas di pikiran kita adalah Candi Borobudur ataupun Candi Prambanan. Ya, betul banget. Nah, yang akan kita bahas adalah salah satu dari candi tersebut. Nah, candi tersebut atau candi ini merupakan salah satu candi terbesar yang ada di dunia. Candi apakah itu? Yuk kita simak bareng-bareng materinya. Oke, nah nih. Pada video kali ini kita akan mengenal tentang candi terbesar yang ada di dunia. Jadi apa sih candi terbesar yang ada di dunia? Apakah ada di Indonesia? Apakah salah satu dari dua candi yang terkenal itu? Nah, oke, jawabannya adalah yup, bener banget. Candi yang paling terbesar di dunia itu adalah Candi Borobudur, ya kan? Yang lokasinya ada di mana? Lokasinya ada di Magelang, Jawa Tengah ya. Jadi bukan di Yogyakarta ya. Candi Borobudur itu adanya di Magelang, Jawa Tengah. Oke, kita bahas sejarahnya sedikit demi sedikit. Nah, ini dia. Namanya itu Candi Borobudur. Nah, ini dia Candi Borobudur. Letaknya di mana tadi? Candi Borobudur. Borobudur letaknya ada di Magelang ya. Magelang. Jadi bukan di Yogyakarta, tapi orang taunya kalau wisata ke Jogja ya ke Candi Borobudur, padahal candinya itu letaknya ada di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Nah, candi yang sangat megah dan rupawan ini terletak di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Nah, candi ini telah dikenal oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Berarti nggak cuma orang Indonesia aja, tapi orang luar Indonesia atau orang luar negeri itu tahu dong dengan Candi Borobudur. Nah, wajar saja kenapa Candi Borobudur ini merupakan salah satu candi atau menjadi candi yang paling besar di dunia. Karena luasnya aja nih, luasnya ini ada 2.500 meter persegi. Bayangin, 2.500 meter persegi. Kemudian panjangnya itu 121,6 meter persegi. Kemudian di situ juga ada lebar, di mana lebar candi ini adalah 121,38 meter dan tingginya itu 35,40 meter. Pasti lebih tinggi dari badan kita dong, ya kan? Nah, berkali-kali lipat ya. Jadi kalau misalnya kalian pernah ke sana, pasti kalian pernah tahu atau membayangkan berapa lebarnya, berapa luasnya. Nah, kemudian kita kulik nih sejarah atau asal-usul Candi Borobudur ini gimana sih? Nah, candi legendaris ini diperkirakan dibangun pada abad ke-8. Nah, abad ke-8. Sedangkan sekarang abad ke-berapa? Ya, sekarang abad ke-21. Berarti sudah beberapa abad yang lalu, lebih dari 10 abad yang lalu ya. Candi ini dibangun pada tahun berapa? 750-an Masehi. Karena di sini kenapa ditulis 750-an? Karena kita nggak tahu pastinya kapan, tapi sekitar tahun 750 Masehi candi ini dibangun. Nah, pada masa pemerintahan siapa sih candi ini dibangun? Yaitu pada masa pemerintahan Salendra. Pada saat itu candi dibangun. Dan candi ini diperkirakan dibangunnya itu sekitar 75 tahun. Wow, 75 tahun, bayangin. 75 tahun itu lama sekali ya. Ya nggak? Pasti. Nah, jadi pembangunan candinya itu nggak selesai di masa pemerintahan dinasti Salendra. Jadi udah ganti pemerintahan, baru pembangunan candinya itu selesai, yaitu pada masa pemerintahannya Raja Simaratungga. Jadi dibangun pada masa dinasti Salendra, kemudian selesai pada masa Raja Simaratungga. Oke, kemudian Candi Borobudur terletak di atas bukit hijau yang asri, di mana kalian bisa menyaksikan bukit-bukit hijau lain di sekitarnya. Nah, berarti Candi Borobudur ini dibangun di atas perbukitan. Di atas perbukitan, di mana kalau kita naik ke atas sana atau di bangunan paling atas candi ini kita bisa melihat daerah-daerah sekitarnya. Nah, bangunannya sendiri terdiri atas jutaan balok batu yang dibuat ke dalam 3 struktur. Balok batu tahu ya? Balok batu tuh ya balok-balok batu kan. Balok-balok kayak batu bata, tapi bukan batu bata ya, tapi balok batu ya. Ini beneran batu. Nah,
Tiga struktur tingkatan, jadi dibuat ke dalam tiga struktur tingkatan yang menggambarkan tingkatan alam semesta menurut filsafat Buddha. Kenapa di sini filsafat Buddha? Karena merupakan candi Buddha, dan pada masa itu berarti agama mereka itu masih agama Buddha kebanyakan ya. Agama Islam mungkin sudah ada, tapi belum tersebar secara menyeluruh. Kemudian bangunan kolosal ini juga dihiasi oleh 2.672 panel relief dan 504 patung Buddha. 504 patung Buddha. Jadi kalau kita hitung, kalau mau ngitung ya, itu ada 504 patung Buddha yang ada di Candi Borobudur. Lanjut nih, bagi yang nggak tahu relief tadi, ini relief nih. Ini relief. Ini namanya relief. Nah, jadi apa sih itu relief? Nah, dari gambarnya aja kita bisa lihat ya, relief itu adalah pola gambar atau gambar timbul. Gambar timbul. Jadi cara buatnya gimana ya? Dengan cara dipahat. Jadi kita bisa buat relief di batu, bisa buat relief di kayu, pakai kayu juga bisa. Tapi kalau lebih mudahnya itu pakai sabun. Ya, kalau misalnya kita mau buat di rumah pakai sabun. Nah, kita bisa buat relief dari sabun. Nah, ini contoh relief ya, pasti kalian udah pernah lihat nih, ini contohnya. Contoh gambar relief. Contoh gambar. Tadi kan kita udah tahu nih, kapan Candi Borobudurnya dibangun, pada sekitar abad berapa tadi? Abad 8 ya, pada tahun 750 Masehi. Nah, kemudian terjadilah sebuah erupsi Gunung Merapi yang dahsyat banget pada tahun 1006. Nah, erupsi yang terjadi ini itu menyebabkan Candi Borobudur tadi itu tertimbun oleh debu vulkanik selama ratusan tahun. Wah, bayangin nih, selama ratusan tahun candi tadi tertimbun oleh debu vulkanik, berarti debunya udah padat dong, ya kan? Dan kalian bayangin aja, candi yang setinggi itu, seluas itu sampai tertimbun habis, berarti letusan Merapinya itu dahsyat banget nggak sih? Mau bikin gunung malah, kan? Letusan Merapinya tuh dahsyat banget sampai akhirnya nih ada candi yang di sini tadi, candi yang banyak tadi nih ketimbun habis. Nah, ketimbun habis oleh si debu vulkanik tadi. Jadi otomatis kita bisa bayangin sendiri betapa dahsyatnya letusannya. Nah, Candi Borobudur akhirnya ditemukan kembali nih. Jadi setelah tertimbun, setelah tadi dibangun pada abad ke-8, kemudian tertimbun oleh debu vulkanik, kemudian ditemukan kembali pada tahun 1814. Siapa yang menemukan? Nah, ini dia orangnya. Nih. Ini yang menemukan namanya adalah Hermanus Christian Cornelius. Nah, berarti kalau pada tahun 1814 ini kita masih dijajah nggak? Ya, kita masih dijajah oleh Belanda. Nah, yang menemukan adalah seorang insinyur dari Belanda. Berarti pada masa penjajahan Belanda, si Candi Borobudur tadi ditemukan. Ini namanya Hermanus Christian Cornelius. Oke, berarti tadi sudah ditemukan kembali ya, setelah tertimbun ditemukan kembali. Nah, pada saat itu kerajaan Inggris yang diwakili oleh Thomas Stanford Relief menduduki beberapa bagian Pulau Jawa, termasuk Jawa Tengah. Nah, setelah Indonesia merdeka pada akhir tahun 60-an, maksudnya tuh Indonesia kan merdeka pada tahun 45 ya. Nah, pada akhir tahun 60-an itu pemerintah itu bekerja sama dengan UNESCO untuk merenovasi Candi Borobudur selama bertahun-tahun sampai akhirnya UNESCO ini menetapkan Mahakarya Agung tersebut sebagai situs warisan dunia di tahun 1991. Jadi pada tahun 91 ini UNESCO itu resmi menetapkan kalau Candi Borobudur itu sebagai salah satu warisan dunia. Nah, oke, terima kasih. Cukup sekian materi pada hari ini. Kita udah belajar banyak ya. Dalam waktu yang singkat ini kita udah belajar tentang sedikit sejarah Candi Borobudur. Di antaranya kapan Candi Borobudurnya itu dibangun, yaitu pada abad ke-8. Kemudian sempat tertimbun oleh abu vulkanik akibat erupsi Gunung Merapi ya kan.
kemudian ditemukan kembali oleh si Christian tadi, ditemukan kembali, digali, kemudian pada tahun 60-an direnovasi lagi, dan pada tahun 91 ya kan tadi diresmikan sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Oke, thank you udah nonton, dan kalau kalian suka sama video ini jangan lupa di subscribe, dan biar Bapak lebih semangat lagi buat bikin video-video selanjutnya. Thank you, bye-bye.